Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Dusana Pandangan dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari Perompat RRI Padang untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 27 Desember 2022. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali dan juga narsum kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita sapa dulu ada Bundo Hajah Triana Puspasari SPMSI. Oke. Halo, Assalamualaikum Bundo Triana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana, Iya, akhirnya iya, terhubung dengan Bundo ya walaupun ada kendala tadi ya Bundo ya. iya Tapi nyaris alhamdulillah. hampir tidak. Mm-mm. Alhamdulillah ya gitu Alhamdulillah tetap Ana. tetap bisa ya Bundo ya. Karena penasaran Alhamdulillah. nih Bundo dengan tema kita pagi hari ini, apalagi dengan adanya Kongres dunia sedunia ya, organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat begitu. Iya benar. Oke. Iya. Iya. Eh, eh Bunda, untuk tema kita pagi hari ini, seperti yang Anda bilang tadi, ini ada kaitannya dengan Kongres Sedunia Bundo Kanduang Sumatera Barat, organisasi Bundo Kanduang ya tepatnya, iya. dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Nah, Bundo, silahkan ceritakan Bundo seperti apa nih Kongres Sedunia Bundo Iya. Kanduang yang diadakan kemarin tanggal berapa Bundo? Tanggal 3, 4 dan 5, 3 hari di Mm-mm. Desember ini, di awal Desember. Di Di daerah mana Bunda? Batu Sangka ya, di Pagaruyung, Batu Oke, Sangka. iya, silakan Tanah Bunda. Datar. Ya. Eh ya, ya alhamdulillah ya, kita sapa aja pemirsa. Selamat pagi untuk pemirsa Suntiang Nagari dimanapun berada. Semoga sehat walafiat dan sukses dalam aktivitasnya sehari-hari. Mengenai ini Bundo Kanduang kami ke Kapatang ya pada waktu tanggal 3, 4 dan 5 itu Kongres Bundo Kanduang Sedunia yang pertama kalinya Mhm. ini diadakan event ini Ya. itu oleh Perkumpulan Bundo Kanduang. Jadi kita kan ada namanya Perkumpulan Bundo Kanduang, kemudian Bundo Kanduang Provinsi, ya, dan juga ada Bundo Kanduang Sedunia. Maksudnya Bundo Kanduang luar negeri, gitu Mhm, ya. mhm. Jadi sekarang sudah ada Bundo Kanduang luar negeri organisasi ya di bawah Perkumpulan Bundo Kanduang ini, gitu. Iya. Kemudian ada di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, Kak Batang waktu tanggal 3, 4, dan 5, selama 3 hari kita melaksanakan kongres, Mhm. itu dihadiri oleh ya lebih kurang 1.500 peserta. Ada yang Hmm. dari luar negeri tentu Mhm, saja, mhm. dan di beberapa provinsi di Indonesia. Iya. Ya, di luar negeri itu ada dari Eropa, Mhm, yaitu dari Belanda, mhm. kemudian ada dari Australia. Nah, itu Hmm. yang dari Bundo Kanduang luar negeri. Kemudian yang di provinsi hadir dari perwakilan dari di luar Sumatera Barat itu ada dari DKI Jakarta ya, Mhm. kemudian dari Banten, dari eh, apa lagi Lampung, dari Bengkulu, kemudian dari Riau, Kepulauan Riau, dan juga dari Jambi. Mhm, mhm. Itu kalau di luar Sumatera Barat. Dan kemudian seluruh kabupaten kota, Kanduang kabupaten kota hadir juga di dalam acara Kongres Bundo Kanduang Sedunia. Jadi Mhm. hari pertama itu Ana kita pawai Iya. ya, Mhm. pawai dari pawai ini tentu saja dengan memakai pakaian adat masing-masing daerah Mhm. kabupaten kota itu ya, ciri khasnya sendiri. Itu dari Silinduang Bulan sampai ke Istana Basa di Pagaruyung. Itu kita Mhm. berarak. Nah, kemudian pada hari kedua kita mengadakan seminar Iya. di Gedung Maharajo Dirajo di Batu Mhm. Sangka. Dan pada hari ketiga itu adalah lomba, Mhm. yaitu lomba Managua. Nah, itu kegiatan kami waktu di kongres itu. Mhm. Eh, dan ini yang kami rasakan itu adalah ya, nah bahwasanya kita
dengan adanya perkumpulan Bundo Kanduang gitu kan, Mhm. ada organisasi ini, kita bisa bersilaturahim lah, Ya. bersilaturahmi dengan Bundo Kanduang yang ada di luar negeri dan Mhm. ada di Nusantara ya, dan sampai tentu saja di kabupaten kota di Sumatera Barat ini. Mhm. Oke. Jadi ada semacam terbentuknya terjalinnya gitu tali persaudaraan Mhm. antara yang di rantau dengan yang di ranah ya Bundo Kanduang yang ada di ranah Minang itu, dan mereka berbagi cerita juga Mhm. kisah-kisah bagaimana mereka menghadapi ya Bundo Kanduang luar negeri itu Mhm. menghadapi eh, peradaban yang ada di negara mereka yang Mhm. tempat mereka Mhm. berdomisili. Ya. Ya, ada yang juga yang suaminya orang ada yang dari Minang dan ada yang dari memang orang asing gitu. Nah, Mhm. itu semacam dengan adanya kongres ini ya mereka kemudian bisa mengenal kembali Ya. gitu kan, mengingat kembali bagaimana adat dan budaya Minang sebagai seorang perempuan Minang walaupun berada di rantau yang jauh itu tetaplah uh, mewariskan adat dan budaya Minang ini. Karena Mhm. apa? Mhm. Nah, itulah dia bagaimana mereka kemudian merespons sangat tertarik sekali dengan keistimewaan perempuan ini yang patut yang memiliki memang martabat yang ditinggikan gitu kalau kita di Minang. Nah, Mhm. seperti apa? Misalnya ya pada waktu itu ada sumbang dua baleh yang Ya. disampaikan hantaran oleh Ketua Bundo Kanduang Alam Minangkabau ini Putri Reno Rauda Rauda Taib. Taib ya. Mhm. Kemudian ada drama juga yang Mhm. dimainkan oleh anak-anak SMA kita di Batu Sangka itu pada waktu Mhm. hari kedua di seminar. Mhm. Dramanya tentang apa, Bunda? Ya, drama tentang Sumbang Dua Baleh. Jadi Oh, mereka tentang Sumbang Dua perankan Ballet. bagaimana itu Mhm. pengertian dari Sumbang Dua Baleh itu. Mhm. Dibuatlah dramanya sehingga itu menjadi tentu saja lebih berkesan Mhm. apa Mhm. yang dimaksud dengan Sumbang Dua Baleh itu sendiri. Nah, itu diperankan oleh anak-anak kita. Mhm. Baik pun putih bungsunya dan orang mudonya gitu di murid-murid SMA di Batu Sangka. Mhm. Mhm. Kemudian yang menarik lagi juga adalah disampaikan jadi pada waktu ini pembukaannya itu ya hari pertama itu dibuka oleh Wakil Gubernur Mhm. Bapak Audi Ya. hadir. Mhm. Kemudian ada yang dari beberapa eh, pejabat juga ya, mantan juga itu Ibu Vita Gamawan Mhm. hadir Ya. dan Ibu uh, Betty Sadik juga hadir. Uh, Mhm. Alhamdulillah ya mereka mungkin mewakili tokoh-tokoh di rantau juga. Mhm. Dan hari pertama itu kemudian ya hari kedua ada narasumbernya yang kita seminar ini yaitu Bapak Fasli Jalal. Mhm. Nah, itu Profesor Fasli Jalal, kemudian Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Sumbar ya, dan Putri Reno Rauda Taib Profesor Putri Reno Rauda Taib ini sebagai juga narasumber di seminar hari Mhm. kedua. Seminarnya membicarakan tentang apa, Bunda? Ya, kalau seminarnya kita ada pemateri itu ya, membicarakan intinya Mhm. bagaimana peran Bundo Kanduang ini sangatlah besar sekali dalam mewariskan nilai-nilai adat budaya Minangkabau Mhm. kepada generasi penerusnya. Jadi itu sangat diharapkan sekali perannya dan Mhm. memang sangat besar karena bagaimana kita tadi itu kalau disampaikan oleh Buya dari Ketua MUI ini, ya silaturahim itu sebenarnya silaturahmi itu ya sangatlah jelas-jelas itu sangat dijaga di kita dengan adanya adat dan budaya Minang. Karena apa Mhm. kita Mhm.
kalau di Minang ini kan bernasab ya ke bapak, bersuku ke ibu. Jadi ada garis rahim, ada garis nasab. Nah, itu sama-sama mengawal bagaimana silaturahmi itu di keluarga juga sampai ke generasi berikutnya itu harus tetap dijaga. Gitu. Jadi dua-duanya itu bukan hanya kita itu disampaikan bukan berarti matrilineal ini itu dengan ibu saja ya. Kita menjaga kita silaturahim dengan keturunan dengan garis ibu, bukan, tapi juga dengan ayah. Itu yang harus dijaga juga gitu. Nah, selama ini kan itu yang masih mungkin belum terjaga ya dengan baik, terbina gitu. Jadi pembinaan itu siapa yang pembinanya adalah tentu Mandesako. Artinya di dalam kaum kita sendiri perempuan itu berperanlah untuk bagaimana menjaga hubungan dengan garis nasab dengan nasabnya, dengan pihak ayah itu kan namanya bako ya. Betul. Itu bagaimana kita yang di perempuan ini, di perempuan Minang itu bisa menjaga itu agar ke depan tentu generasi muda ini bisa juga ya mengenal, artinya melanjutkan apa itu yang diajarkan oleh peran-peran daripada bakonya tadi juga dihargai dan dihormati. Ya, kemudian yang kami ambil juga hasil dari kongres itu adalah akan dibangunnya museum, ya, akan museum Bundo Kanduang itu ya, yang mana itu sudah ada dana awalnya itu dari sudah alhamdulillah sudah ada dana awal dari Bundo Kanduang dari Batam itu sudah menyumbang sebesar kalau nggak salah itu 25 juta ya kalau tidak salah seperti itu. Ininya akan dibangun di dekat istana Silindung Bulan. Nah, itu rencananya hasil dari kongres itu, di mana nanti di museum itu bisa juga sebagai ajang pembinaan ya, pembinaan generasi muda, artinya orang mengenal bukan hanya Bundo Kanduang ini peran ibu saja, kemudian mana ya peran di pihak ayahnya gitu kan, dan di situ akan dilihatkan nanti bagaimana bisa kedua-duanya sebenarnya itu menjaga atau harus tetap diwariskan kepada generasi penerus kita. Jadi jangan berpikir bahwasanya nanti peran ayah itu atau peran dari pihak ayah itu tidak ada sama sekali gitu di dalam membentuk watak itu kan, membentuk watak anak-anak kemenakan kita gitu ya. Nah, itu yang kemudian dianukan kembali, dibangkitkan kembali pengenalan bahwasanya bernasab ke ayah, bersuku ke ibu. Selama ini kan disampaikan saja bahwa matrilineal itu bersuku ke ibu. Seolah-olah peran pihak ayah atau dikesampingkan tadi, ya. Terpinggirkan seperti itu. Sebenarnya kedua-duanya itu sangatlah mempengaruhi watak daripada seorang sosok dari orang Minang itu sendiri. Kedepannya mungkin diharapkan akan lebih baik lagi ya. Nah, seperti itu. Saya kira itulah kami mendapatkan ya banyak ada yang memang silaturahminya nampak di sana. Dengan adanya perkumpulan ataupun organisasi ini, perkumpulan Bundo Kanduang ala Minangkabau, kita bisa berdialog, berinteraksi dengan Bundo Kanduang di luar negeri. Ya, selama ini kita kan kalau organisasi itu istilahnya memang ada ukhuwah di sana ya. Tapi ini lebih jauh lagi, kadang ketemunya kita ada satu suku ini dengan orang yang di luar negeri itu, Bundo Kanduang itu. Dan mereka merasa sangat sekali tentu bahagia dan merasa memang keluarga sendiri ya. Mereka menyampaikan bagaimana tantangan di sana mereka menghadapi karena umur 13 katanya kalau di situ tuh sudah boleh artinya dibiarkan saja ya berciuman itu di publik misalnya di tempat umum. Nah, itu budaya mereka di luar negeri ya. Itu di sana. Umur 17 itu sudah boleh bebas dia mandiri gitu dan boleh minum alkohol. Nah, seperti itulah
aturan-aturan di budaya asing itu. Nah, Mhm. bagaimana mereka bisa menghadapi ya anak-anak yang orang Minang ini, keturunan Minang ini, Mhm. ya bisa mereka itu sebagai peran bundo kandung yang di sana itu, ya Iya. orang tuanya tentu saja yang perempuannya ini bagaimana gitu Mhm. menghadapinya. Iya. Ya dengan adanya organisasi inilah, dengan perkumpulan inilah mereka bisa memahami kembali eh, apa namanya mempelajari ya kalau yang belum mungkin mengenal gitu kan atau sudah lupa ya karena sudah lama di rantau. Mhm. Dan itu mereka dengan adanya kongres ini mereka merasakan bahwasanya iya ini penting untuk menjaga harkat dan martabat perempuan Mhm. Minang itu Iya. dimanapun mereka berada dalam peradaban apapun. Ternyata ini budaya Minang ini sangat memuliakan perempuan gitu. Mhm. Nah, itu kira-kira Iya. Kalau sekilas tentang ya. iya, Oh ya, kalau ada lagi nih lomba Managua. Ya, oke, lomba Managua silakan ini Bunda. ya, Iya, lomba mana buah ya? Managua. Ya, Mhm. Managua itu menyiramkan pare kuning gitu kan Mhm. ke itu di hari ketiga. Prinsipnya kan ada menunggu ya kedatangan Marapulai yang Mhm. akan Mhm. bersanding ke rumah anak Daro. Nah Mhm. itu kemudian disiramnya bari kunyi. Mhm. Uh, ada juga yang memang nih ada salingkan nagari. Ya. Ya, ada yang memang mereka bersahut-sahutan antara yang si tuan rumah dengan yang datang, Mhm. tamu yang Pantun ya, datang. pantun ya Bunda ya. Iya, berpantun-pantunnya. Dan itu Mhm. memang serupa asik sekali kita mendengarkan begitu apa namanya kita di situ mendapatkan bahwasanya begitu mulianya ya santunnya gitu kan. Mhm. Mhm. Dengan itu ternyata orang Minang ini memang dari dulunya sudah bagaimana kita itu santun berbicara gitu kan. Mhm. Nah, seperti itu. Jadi ada bersautan, berinteraksi, ada yang juga hanya di pihak yang menanti yang menyampaikan atau menyambut kedatangan itu dengan pantun. Mhm. Nah, jadi kan beda-beda adat. Ya, Mhm. ada juga yang pada waktu itu anak mama apa namanya ketika menjalang ya, Ya. menjalang. Jadi anak daronya dihadirkan itu di Oke. Padang. Jadi yang juara satu itu Kabupaten Pasaman Barat ya. Mhm. Kemudian juara dua dari Kota Padang Itu dan lomba lomba tiga apa Bunda? lomba Managua itu. Oh, lomba mana buah. Jadi Managua ya. mana buah ya. Oh, Bukan menabur mana ya, bukan mana buah ya Bunda, menabur. iya Mana bukan. buah ya. Ini Lomba mana Managua nih buah. ininya. Apa? Managua. Jadi Oh, bukan pakai bu. G, kira-kira Iya pakai B. pakai G. Mana Managua. gua? Mana Iya. gua ini apa nih Bunda? Sebenarnya arti Bunda. Iya Managua itu tadi menyiramkan ya menabur kalau bahasanya mungkin Oh, emang menabur ya, menabur ya Managua. sebenarnya ya Hmm? Bunda ya. Managua, Oke. Managua. Nah, itu Mm-mm. menyiramkan bare kunyi itu. Nah, itu Mhm. dia lombanya. Oke. Jadi Selain lomba mana gua, ada lomba lain Bunda? iya pada kemarin itu pada acara kita itu hanya lomba Managua itu pun Mm-mm. ya sudah 3 hari ya kita melaksanakan acara di hari ketiga itu Oke. proses lombanya hanya lomba Managua saja itu Mhm. Ana. Nah, ini Dan ada juara nggak? ketiga dari Bukit Tinggi. Oke. Nah, ketentuan lombanya seperti apa sih Bundo, untuk atau misalnya dalam dalam keseharian kita dalam menyambut Marapulai, ini ketentuan mana gua ini atau menaburkan bare kunyi ini seperti apa Bundo ketentuannya? Cara Uh, melemparnya seperti apa? Apakah kadang ada yang iya, lemparnya kayak ngasih makan ayam, ada yang ngasih gitu. itu gimana sih Bundo ketentuannya? Iya jadi yang pihak dari anak Daro itu Mm-mm. kan yang menyambut karena yang mau datang ini kan pihaknya Marapulai Marapulai. ya. Mhm. Nah, itu kan kalau sekarang ini kan dianukan nih karena ini yang adat yang sebenarnya ya. Iya. Maksudnya yang kita diajarkan itu seperti itu. Kalau sekarang kan seperti perbandingan kita sekarang itu ada yang dibuat seolah drama nanti perempuan yang kemudian dia berlari ya Mhm. nyemput Marapulainya gitu. Mhm. Padahal Mhm. dia di rumahnya sendiri ya, maksudnya di rumah anak Daro.
Kan seperti itu Oke. biasanya ada, mohon maaf ya, misalnya Harusnya ada seperti harusnya itu. anak Daro menunggu di dalam begitu ya? Iya, Oke. ini mohon sepertinya dibuat dramatisasinya Mm, seperti mm, itu mm, gitu kan. mm. Wah, oleh apa namanya ini pelaksana organ apa Mm, mm, mm. ale itu ya. Mm, Nah, mm. ini enggak, sebenarnya kan ya perempuan itu menunggu di dalam, Mm, mm. dia Oke. menunggu di pelaminannya kan Betul. seperti itu Mm, mm, gitu. mm. Bukan dia pula yang mau menjemput si Marapula itu Betul, calon pasangannya. saya juga banyak yang lihat kayak gitu, Bunda. Artinya salah ya selama ini Iya, yang kita lakukan begitu. iya, betul. Itu kesalahpahaman. Jadi Hmm, kan itu jangan sampai nanti itu yang diwariskan. oke. Seperti itu yang diwariskan terus Hmm, budaya hmm, itu. hmm, Itu adalah budaya, bukan budaya kita, ya. hmm, Jadi jangan sampai itu pembenaran atau pembiaran gitu bahwasanya itu adalah budaya Minang, enggak. hmm, Kita hmm, bukan berarti kita ini pasif gitu, bukan ya. Inilah dia memuliakan perempuan. Kok apa namanya anak Daro itu sepertinya sepatutnya dan selayaknya adalah yang Marapula itu kemudian datang, hmm, hmm, kemudian menghampiri seperti itu. Kalau yang hmm, menyambutnya nanti, hmm, iyalah ada dari pihak pihak Nak Daronya yang ya, kemudian akan membimbing, mempersilahkan tamunya itu. Jadi bareh kunyi itu disiramkan hmm, sedikit, kemudian dia berpatah petiti, berpantun, hmm, kemudian nanti akan tentu saja ada interaksinya di sana hmm, seperti ada daerah seperti itu ya, kemudian sehingganya ya memang nyaman dia bahwasanya memang dimuliakan tamu ini, hmm, ya hmm. dipersilahkan tamunya datang, bukan lalu datang lalu masuk saja Iya, kan iya, seperti itu, betul, menyelonong betul. saja. Hmm, hmm, Enggak, hmm. ya kan tunggu dulu dia Ada sebelum penyambutan dipersilahkan lah dia tidak mau istilahnya. masuk. Hmm, Nah gitu. oke, oke, oke. Hmm. Iya. Ya, Dan jadi itu sekarang yang diinikan sebenarnya bahwa perempuannya hmm, tidak pula perempuannya yang berlari lalu mendampingi betul. sang halulai kan gitu. Hmm, Nah itu itu yang kemarin. maknanya seperti apa, Bunda? Ya maknanya apa ya, bahwa ya kita ini memang menjaga sekali Mm-mm. bahwa perempuan itu yang pantas ya. Jadi ibaratnya nih sumbang lah kalau dia mancali anbana haroknya itu Oke. gitu ya. Jadi Menjaga nggak marwah boleh perempuan dimanfaat. istilahnya ya, Bunda ya. Kenapa? Menjaga marwah perempuan lah istilahnya ya. Iya, menjaga marwah Hmm. perempuan ini mahal gitu kan maksudnya. Mm-mm. Kita karena ya seperti itu, dan kita perlu dibuktikan nanti di dalam rumah tangga kita. Kita bagaimana kita pembinaan itu kan, pengasuhan, pola asuh kita di keluarga, di rumah tangga itu kan memang madrasah awalnya dari ibu. Jadi itu Mm-mm. dibuktikan. Jadi Mm-mm. jangan apa namanya kita menunjukkan bahwasanya kita eh, apa namanya aktif atau apa ya, berperan itu bukan berarti menunjukkan dengan secara gerakan apa namanya seperti itu menyambut dan sebagainya, tapi dibuktikan tuh dengan perbuatan bagaimana terhadap menjaga marwah di keluarganya gitu. Mm-mm. Nah, itu Apakah dia. eh, yang kita lakukan sekarang, yang banyak dilakukan orang-orang sekarang, Bundo, yang menjemput itu anak Daro, apakah Mm-mm. ada hubungannya dengan tradisi Bajapui kita, Bundo? Yang tradisi Bajapui kita kan perempuan yang istilahnya memberikan apa, uang japui atau apa gitu, Bundo, ke Oh laki-laki. Apakah itu ada hubungannya seperti itu, Bundo? iya, sebenarnya kan juga kalau ini menurut kini tentu Mhm, saja nanti narasumber yang lebih ini ya berkompeten untuk menyampaikan itu yang lebih pasnya. mhm, Kalau mhm, kita melihat secara pemahamannya saya, kalau mhm. itu kan sebenarnya juga untuk ke kita juga ya Oke. sebenarnya, ya apapun Mhm, yang kita istilahnya itu ada yang bejapui gitu kan mhm, ya, mhm, mhm. itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk keluarga yang perempuan juga gitu Oke. kan, Mhm, kembali kepada kita sendiri juga. Nah, mhm, ibaratnya sekarang itu ya memang mereka secara apa namanya kekeluargaan juga gitu, secara kekeluargaan lamanya ya istilahnya tentu memakai prinsip eh, K7 diurang lama di awak gitu kan. mhm, mhm. Itu
istilahnya memang sama-sama nyaman lah keduanya. Oke. Itu prinsipnya. Nggak mungkin itu tidak apa artinya sebelah saja ya, tidak sepihak saja yang merasakan nyaman dan senang. Kedua-duanya itu saya yakin itu pastilah bisa prinsip itu ada pada dasarnya, pasti ada yang prinsip seperti itu ya, baru bisa dilaksanakan gitu. Ya, Itu Bunda, mungkin. terakhir nih Bunda, apakah ada pesan penting dari kongres tersebut yang disampaikan, baik itu Ketua Bundo Kanduang kita Bundo Reno Rauda Taib atau Wakil Gubernur kita Bapak Audi Junadi, Bunda? Ya, tentu saja terakhir ini ya kesimpulan daripada Kongres Bundo Kanduang Sedunia itu ya memang melihat dari sudut pandang bahwasanya dengan adanya perkumpulan Bundo Kanduang ini semakin menguatkan, memperkuat peran-peran, jadi memperkuat peran-peran Bundo Kanduang adat ya, Mandesako, memperkenalkan, mengingat kembali gitu kan perannya Bundo Kanduang atau Mandesako ini, sehingga bisa terwujudnya bagaimana mewariskan nilai-nilai budaya adat Minangkabau ini untuk ke generasi berikutnya dan seterusnya. Jadi bisa terpelihara. Ya, kalau itulah kemenangan keunikan adanya Bundo Kanduang dan pengertian organisasi dan Bundo Kanduang dan pengertian ya seorang perempuan yang sudah menikah kan gitu. Nah, kemudian yang kedua ini karena menyangkut juga sudah karena Bundo Kanduang artinya orang Minangnya ada di seluruh, di mana-mana gitu ya. Di bulan aja tidak ada orang Minangnya. Sepertinya jadi ada di mana-mana gitu, di seluruh jagat ini kan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa silaturahminya itu ya bisa mempererat silaturahmi antara ranah dengan di rantau, yang rantaunya itu yang tidak terbatas yang luas itu, kemudian nanti berefek kepada meningkatkan atau mempercepat ini ya proses pembangunan ini apa gitu kan, pembangunan di daerah tentu saja di Sumatera Barat sendiri. Membangun jadi dengan adanya komunikasi yang aktif dengan perantau-perantau yang ada bahkan di luar negeri. Itu kami juga berencana itu ya, Bundo Rauda menyampaikan akan ke Australia kan, insya Allah itu ya. Keren. Jadi ibaratnya kita itu ternyata dunia ini ya katanya luas, bisa juga dekat gitu kan, bukan jauh tapi terasa dekat dengan adanya Bundo Kanduang Alam Minangkabau dengan organisasi Bundo Kanduang ini. Jadi itu mungkin yang pertama tentang bagaimana mewariskan adat dan budaya Minangkabau. Kemudian yang kedua dengan mempererat silaturahmi ya, sehingganya akan juga menunjang proses pembangunan tidak hanya secara fisik juga non fisik. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga sangatlah penting, artinya untuk memelihara silaturahmi ini dengan mengembalikan posisi, artinya memperkenalkan kembali posisi bahwasanya silaturahim itu ada dua, dari garis keturunan dan juga dari tali nasab dan tali rahim. Tali rahim itulah dengan ibu ya, kemudian dengan tali nasab itu dengan ayah. Kedua-duanya itu harus tetap konsisten ya, sampai itu untuk menjaga tetap membentuk karakter manusia atau individu Minangkabau ini secara sempurna. Itu. Oke. Baik, Bunda Triana, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kita di Suntiang Nagari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya organisasi Bundo Kanduang makin sukses, makin melebar sayapnya, apalagi dengan adanya Bundo Kanduang luar negeri ya Bundo. Sukses untuk Bundo dan juga organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat ya Bunda ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bundo. Sehat terus Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Di sana Pandangan, itu tadi perbincangan kita pada pagi hari ini di Suntiang Nagari ya, tentang melestarikan adat dan budaya Minangkabau sekaitan dengan eh, Kongres Bundu Kanduang Sedunia yang diadakan pada awal Desember kemarin tahun 2022. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.